Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, rapat paripurna DPR terkait dengan pengesahan sejumlah rancangan dan revisi undang-undang memicu reaksi masyarakat. Unjuk rasa mahasiswa dari berbagai daerah menuntut agar sejumlah RUU yang dinilai kontroversial untuk dicabut. Di antaranya RKUHP dan juga RUU Pemasyarakatan. Kami akan memaparkan sejumlah isunya untuk Anda. Ini adalah terkait dengan sejumlah RUU kontroversial tersebut. Presiden Jokowi telah bertemu dengan pimpinan DPR kemarin dan juga perwakilan dari 10 fraksi DPR di Istana Negara. Presiden meminta agar 4 RUU yang rencananya akan disahkan DPR hari ini untuk ditunda pengesahannya hingga DPR periode berikutnya. Keempat RUU tersebut diantaranya adalah RUU Pemasyarakatan, RKUHP, kemudian RUU Minerba dan juga RUU Pertanahan. Menurut Presiden Jokowi, pasal-pasal dalam RUU tersebut masih membutuhkan masukan lebih lanjut dari masyarakat. Dan berikut kita simak pernyataan Presiden Jokowi selengkapnya. RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP itu ditunda pengesahannya untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi yang lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga rancangan undang-undang tersebut saya sampaikan agar sebaiknya masuk ke nanti DPR RI berikutnya. Yang lainnya itu gimana, Pak? Ya itu tadi saya sampaikan, itu masukan-masukan yang baik dari masyarakat harus didengar oleh DPR. Sampaikan, bawa draft materinya, bawa substansi yang harus dimasukkan ke DPR. Ya. Sementara itu dalam sidang paripurna DPR hari ini, DPR memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Namun pandangan Ketua Panja tetap dibacakan dalam paripurna. Sementara ada 2 RUU lainnya, yakni RUU Pertanahan dan juga RUU Minerba yang masih dalam tahap pembahasan dan jauh dari kata pengesahan. Ketua DPR Bambang Susatyo mengatakan bahwa penundaan 2 RUU inisiatif pemerintah tersebut merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR. Berikut pernyataan selengkapnya dari Ketua DPR. Dua yang pertama saya sebutkan tadi, rancangan undang-undang KUHP dan rancangan undang-undang lembaga perseratan sudah kami tunda sesuai dengan usul daripada pemerintah. Karena kami menyadari tidak mungkin satu pihak bisa melaksanakan undang-undang atau menuntaskan undang-undang, ya. Jadi harus bersama-sama. Nah, ketika pemerintah menyampaikan hal itu, maka kami menyambutnya dengan baik dan kita sudah putuskan ditunda. Yang kedua, Pertanahan dan Minerba itu masih dalam proses pembahasan. Jadi tidak diperlukan penundaan karena memang belum terjadinya pengambilan keputusan, berbeda dengan KUHP dan lembaga permasyarakatan. Perlu juga saya sampaikan di sini agar para adik-adik mahasiswa bisa memahami bahwa apa yang kami lakukan di sini juga tidak lain dan tidak bukan mendengar daripada aspirasi yang berkembang di luar sana. Pemirsa, untuk membahas penundaan RUU kontroversial telah hadir di studio adalah tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin, dan bergabung dari gedung DPR adalah Wakil Ketua Komisi 3 DPR dan juga Ketua Panja RUU Pemasyarakatan Erma Suryani Ranik. Saya akan menyapa 2 narasumber saya. Selamat malam, Bang Ali. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung dari luar studio ada Ibu Erma. Selamat malam, Ibu Erma. Malam, Mbak. Malam, Bang Baik. Ali. Ya, Erma. Bu Erma, saya mulai dari Anda. Penundaan pengesahan pembahasan 4 RUU kontroversial ini apakah merupakan respons dari gelombang aksi massa yang terjadi hari ini, atau ini lebih karena sudah terjadi kesepakatan atau lobby antara pemerintah dan DPR? Ya, baik. Saya ingin jelaskan lebih dahulu ini, Mbak, ya. RUU yang diminta untuk ditunda oleh Presiden Joko Widodo itu memang ada 4.
RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Minerba, dan RUU Pertanahan. Khusus untuk RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, ini domainnya Komisi 3. Komisi 3 bersama dengan pemerintah sudah membahas RUU KUHP ini sejak tahun 2015. Jadi nggak ada tuh yang bilang DPR RI ujuk-ujuk bersama pemerintah tergesa-gesa lain sebagainya. RUU KUHP sudah dibahas sejak tahun 2015. Sampai akhirnya pada tanggal 17 September seluruh fraksi-fraksi bulat dan pemerintah menyadari dan kemudian memutuskan menyetujui RUU KUHP. Nah, patut diingat RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan ini adalah RUU inisiatif pemerintah yang didukung penuh oleh DPR dalam rangka kita melakukan perbaikan dalam sistem peradilan pidana kita. Untuk RUU Minerba dan RUU Pertanahan memang belum selesai, Mbak. Belum sampai putusan tingkat 1. Khusus untuk KUHP dan Pemasyarakatan sudah sampai putusan tingkat 1. Sudah diteken, saya sudah teken, Pak Menteri sudah teken. Bahkan waktu meneken RUU Pemasyarakatan, Pak Yasona Lauli itu sampai gini-gini nekennya. Karena dia bilang udah 102 tahun kita dibelenggu oleh RUU KUHP buatan penjajah. Sekarang kita punya KUHP itu sendiri. Kenapa berubah? Kami tentu saja dari DPR memahami jika Presiden mengusulkan perubahan. Karena meskipun konstitusi dasar kita menyebutkan bahwa kuasa pembuat undang-undang ada di DPR, tapi DPR tidak bisa sendiri membuat undang-undang. Harus bersama dengan pemerintah. Karena itu ketika kemarin pada forum rapat konsultasi dengan Presiden, saya juga hadir, saya mendengar langsung Pak Presiden meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP, RUU Minerba, dan juga RUU Pertanahan. Nah itu harus dikelirkan dulu, Mbak. Nggak ada ceritanya DPR ujuk-ujuk tiba-tiba 1-2 bulan ini bikin undang-undang. Enggak. Sejak 2015. RUU KUHP ini adalah konstitusi dasar dari sistem, saya harus jelaskan dulu ini karena ini penting. RUU KUHP ini adalah sistem dari konstitusi dasar dari sistem peradilan pidana kita. Nanti di bawahnya akan didukung oleh RUU Pemasyarakatan dan RUU lainnya untuk mendukung sistem peradilan pidana kita menjadi jauh lebih baik. Nah itu dulu Mbak harus diletakkan pada konteks berpikirnya seperti itu. Jadi saya mau luruskan tidak ada namanya DPR dan pemerintah ujuk-ujuk. Oke, Bu Erma, meskipun DPR menyatakan sudah 4 tahun menggodok RKUHP dengan melibatkan berbagai pihak untuk dimintai pendapatnya, proses penyusunan RKUHP ini dinilai masih kurang transparan, bahkan pasal-pasal yang dihasilkan ada beberapa yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Apa tanggapan Anda? Begini, yang bilang bahwa tidak transparan itu tuduhan yang sangat-sangat salah dan keliru. Proses konsultasi, saya ini ikut sejak tahun 2015, Mbak. Panja pertama RUU KUHP itu dipimpin oleh Bapak Benika Harman dari fraksi Partai Demokrat. Sekarang dipimpin oleh Pak Mulfahri Harahap dari fraksi Partai PAN. Sejak awal proses konsultasi selalu dilakukan oleh Komisi 3 di kampus-kampus, kemudian menerima masukan masyarakat lewat RDPU dan lain sebagainya. Tapi memang saya perlu sampaikan pada forum di Metro TV ini, KUHP yang didesain oleh pemerintah dan Komisi 3 DPR RI ini adalah KUHP untuk seluruh masyarakat Indonesia yang heterogen. Ada orang di Papua, ada orang di Aceh, ada orang di Baduy, ada orang juga di Kosmopolitan Jakarta. RUU ini harus bisa diberlakukan ke seluruh rakyat Indonesia. Untuk bisa memberlakukan itu, tidak bisa kita memuaskan banyak pihak. Memang itu harus kita akui. Tetapi menurut kami, inilah RUU terbaik yang dihasilkan oleh para pembuat undang-undang pada masa ini. Dan kami bukan mau-maunya sendiri. Kita mendapat masukan dari Profesor Hakristuti, Profesor Muladi, ahli-ahli pidana kayak Profesor Edi. Semuanya sudah memberikan masukan. Dan patut diingat bahwa ini proses sudah lama, Mbak. Kalau ada pasal-pasal yang kontroversial, sekarang saya minta tunjukkan pasal yang mana, biar saya bisa menjelaskan di forum ini. Pasal mana yang dianggap kontroversial itu? Coba. Mbak Erma, sebentar. Anda kan
Sebelumnya Anda juga mengkritik Menkumham bahwa Menkumham ini tidak menyampaikan perkembangan pembahasan RKUHP secara detil dan berkala kepada Presiden sehingga Presiden meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa seharusnya RKUHP itu tidak perlu ditunda pengesahannya jika Menkumham ini memberikan informasi yang utuh ke Presiden? Ya, kalau saya berpandangan bahwa ada waktu kosong itu ada jarak komunikasi antara Menkumham dengan Presiden sehingga Presiden itu tidak terupdate secara jelas mana pasal-pasal yang baru. Misalnya saya kasih contoh aja yang menimbulkan perdebatan di tingkat publik. Katanya KUHP itu RUU KUHP membuat pasal penghinaan Presiden deh. Contohnya ya. Pasal penghinaan Presiden katanya bahwa Presiden menurut RUU KUHP ini tidak bisa dihina. Mbak, saya kasih tahu begini, RUU KUHP mendesain pasalnya adalah pasal ini untuk merupakan delik aduan. Kenapa kita desain begini? Kami pakai putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Presiden itu harus dibuat juga sebagai rakyat. Karena dia rakyat, dia juga presiden, dia pasti punya waktu di mana dia harkat dan martabatnya merasa tercederai. Sebagai pribadi, dia punya hak untuk mengadukan kepada pihak penegak hukum ketika dia merasakan harkat dan martabatnya dicederai. Menurut kami, ini jauh lebih fair dibanding kalau kita tidak atur. Kalau kita tidak atur, contoh, saya Presiden RI, kemudian dibikin misalnya cover di satu majalah, kemudian fans berat saya nanti dari ujung ke ujung mengadukan ke polisi segala macam atas nama nggak suka saya sebagai presiden dihina, itu kan lebih buruk lagi. Tapi kalau saya sebagai presiden kemudian merasa harkat dan martabat saya kemudian dihina atau dicemarkan, saya sendiri yang harus ngadu. Kan itu memberikan ruang pada masyarakat. Yang kedua, Mbak, saya harus sampaikan di sini, kritik terhadap kebijakan tidak masuk dalam pasal ini. Itu yang harus jelas di masyarakat. Kami membatasi bagaimana Presiden selaku personal dan bagaimana kritik terhadap kebijakan. Kita yang nyusun undang-undang ini bukan orang-orang bodoh, Mbak. Ada Profesor Tuti, Profesor Mulyadi, ini ahli-ahli hukum pidana semua yang paham betul penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oke. Itu, Mbak. Baik. Mbak Erma, saya sekarang akan ke Bang Ali terlebih dahulu. Bang Ali, kalau tadi dikatakan bahwa Presiden tidak mendapatkan informasi yang utuh dari Menkumham sehingga akhirnya Presiden meminta penundaan pengesahan ini. Padahal dalam perjalanannya pemerintah dan DPR ini sudah bersepakat. Apakah begitu yang terjadi? Ya, dalam banyak hal memang tidak saja di periode Dewan Perwakilan Republik Indonesia periode ini, tetapi memang periode kami ya, pada waktu itu saya juga di Balik. Di 2004-2009 banyak sekali memang dalam beberapa pembahasan undang-undang, sebutlah seperti Undang-Undang Keamanan Negara pada waktu itu. Saya ingin mengatakan bahwa tentu dalam hal komunikasi antara menteri dengan presiden saya kira tidak ada jarak. Tetapi kalau apa yang disampaikan oleh Mbak Erma, tentu saya pikir dalam khusus pembahasan KUHP seperti hari ini, kemarin pimpinan Dewan termasuk Mbak Erma juga hadir di istana, kemudian dari beberapa penjelasan itu ya Presiden meminta kalau nggak salah ada 4 ya, selain Minerba, kemudian selain pertanahan juga KUHP dan Undang-Undang Pertanahan ya kalau nggak salah. Ya saya pikir kalau komunikasi antara Menteri dan Presiden tentu saja dalam posisi seperti ini saya ingin mengatakan bahwa pada tahap ketika pembahasan undang-undang ini kan memang sistem yang mengatur ketika tidak bisa Presiden hadir di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maka menterinya yang hadir. Dalam poin inilah saya pikir Presiden memantau, Presiden mengikuti perkembangan pembahasan rancangan undang-undang kitab hukum pidana ini dan seperti hari inilah ya kalau dia mendapat penolakan dari masyarakat kemudian ya fenomena seperti ini bukan baru pertama Mengapa kali saya terjadi. tanyakan begitu Bang Ali karena persoalan komunikasi antara Menkumham melapor kepada Presiden ini kan akhirnya kita bisa lihat bahwa di detik-detik terakhir di last minute begitu ya Presiden baru meminta untuk menunda 4 RUU tersebut.
ketika riak-riak perdebatan soal pasal-pasal kontroversial dalam Mbak RUU itu Silvi, sudah terlanjur membesar, Bang Ali. Dulu Boleh dijawab nanti, Bang Ali? Oke, boleh, Kita boleh, harus sudah boleh, terlebih dahulu, boleh. pemirsa Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali pemirsa, Bang Ali, 4 RUU yang diminta ditunda oleh Presiden itu sebetulnya adalah inisiatif pemerintah. Penundaannya diminta di last minute, padahal riak-riak gelombang protes terkait dengan RUU ini sudah terlanjur membesar. Mengapa perubahan tersebut terjadi di last minute? Ya gini, dalam setiap periodisasi ya, dalam setiap periode pembahasan rancangan undang-undang itu memang ketika ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah, sudah klop, sudah bagus, kita anggap bagus, tetapi di tengah-tengah masyarakat itu terdapat penolakan, ada resistensi, ada kontroversial yang dinilai oleh masyarakat. Saya ingat betul pada waktu saya di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2009, di penghujung kami membahas rancangan undang-undang keamanan negara itu, ya karena pertimbangan Presiden mendapatkan masukan, informasi dari masyarakat, ada juga dari mahasiswa pada waktu itu, ada sempat demonstrasi, saya menemui mahasiswa di depan DPR, kemudian pertimbangan sana, pertimbangan sini, dan Presiden meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda. Itulah sebabnya memang benar, dalam setiap pembahasan undang-undang itu selalu ada DPR, kemudian ada pemerintah, karena dua ini. Karena dulu kan kita tahu begini, ada rancangan undang-undang yang diusulkan sebagai hak inisiatif DPR, ada juga yang dari pemerintah, bahkan ada juga yang dari masyarakat. Jadi kalau fenomena seperti ini kemudian mendapatkan penolakan dari masyarakat, kemudian seperti hari ini dari mahasiswa, tentu saja Presiden punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Meskipun RUU tersebut inisiatifnya adalah dari pemerintah, tapi pemerintah juga yang meminta untuk menunda. Dan banyak sekali kalau kita bisa googling itu beberapa peristiwa-peristiwa yang lalu, saya pikir itu yang saya mau berkali-kali mengatakan bahwa aspirasi ini telah didengar oleh Bapak Presiden, dan Presiden meminta kepada DPR untuk melakukan penundaan. Artinya fenomena orang bernegara seperti itu. Oke, Mbak Erma, saya ingin tanya ke Anda pada saat proses penyusunan RKUHP dan juga RUU Pemasyarakatan misalnya, sebetulnya siapa saja kelompok masyarakat yang dilibatkan, yang diminta masukannya? Karena kalau tadi Bang Ali bilang bahwa keputusan untuk menunda pengesahan tersebut karena adanya aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang belum tertampung. Mbak, RUU KUHP itu mengadakan konsultasi publik dengan hampir seluruh universitas, dilaksanakan di universitas-universitas besar di Indonesia. Kita mengundang teman-teman aktivis, teman-teman LSM untuk RDPU di Komisi 3 selama 4 tahun ini. Kita juga mendapat masukan dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat terkait RUU KUHP. Kita mencermati begitu banyak perdebatan-perdebatan terkait ranah publik dan ranah privat, di mana batas negara harus campur di ranah privat, di mana batas negara tidak boleh campur. Kita menerima begitu banyak masukan di Komisi 3. Panja membahas begitu banyak, masukan-masukan begitu banyak. Kalau saya sebutkan satu persatu, tentu saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi bisa dilacak di dokumen-dokumen di Komisi 3 RDPU dengan siapa saja sudah dilakukan. Tidak ada DPR, dalam hal ini Komisi 3, tidak mendengar masukan masyarakat. Pemerintah juga saya yakin mendengar masukan masyarakat. Kalau pemerintah nggak dengar masukan masyarakat, Pak Yasona Lawli itu nggak akan teken tanggal 17 September itu. Nggak mungkin beliau itu bersemangat sekali meneken, karena semua orang hukum tahu RUU KUHP ini adalah titik tonggak sejarah bagi dunia hukum Indonesia. Bagaimana kita mengubah paradigma? Saya kasih contoh ini, Mbak, supaya ini clear di masyarakat. Satu, di RUU KUHP lama buatan Belanda itu pidana penjara doang. Kalau kita menganut sekarang ini di RUU KUHP yang baru, ada pidana kerja sosial, ada pidana denda. Orang-orang yang tidak perlu orang-orang yang tindak pidananya dalam kategori ringan, dia bisa melakukan kerja sosial, tidak perlu masuk penjara.
Lalu pidana yang kita sekarang, konsep pidana mati, ini sering dikritik nih sama aktivis LSM, bilang negara lain sudah menghapus pidana mati, kenapa kita masih menerapkannya? Indonesia itu RUU KUHP-nya menganut pidana mati yang bersifat alternatif. Apa maknanya? Alternatif artinya ketika seorang terpidana dijatuhi pidana mati, maka dia juga kalau dia berkelakuan baik, dia bisa diubah menjadi pidana seumur hidup. Nggak kayak sekarang, Mbak. Satu-satunya cara untuk bisa dapat pidana mati adalah meminta pengampunan ke presiden. Maksud saya ketika pidana mati mau diubah menjadi pidana seumur hidup atau dibebaskan. Nah, di RUU KUHP kita yang baru, kita menganut sistem pidana mati itu pidana alternatif. Siapa yang akan menilai narapidana itu berkelakuan baik atau tidak? Teman-teman di Dirjen Pemasyarakatan, karena mereka inilah yang tugasnya menurut undang-undang melakukan pembinaan terhadap narapidana. Lalu kemudian dibilang, oh di dunia ini udah nggak menganut hukuman mati lagi banyak. Mbak, saya kasih tahu, Amerika Serikat itu beberapa negara bagiannya itu masih menganut hukuman mati, dan hukuman matinya mutlak, bukan kayak kita sekarang ini alternatif. Kita juga panjang KUHP ini baca serius loh, kejadian-kejadian pengaturan hukum di negara lain. Kita nggak main-main membuat ini, ya. Baik, Mbak Erma, berarti sekarang dengan ditundanya pengesahan dari RKUHP, RUU Pemasyarakatan dan juga 2 RUU lainnya ini, apa dampaknya ke depan? Apakah nanti proses penyusunannya akan mulai lagi dari awal atau seperti apa? Apakah substansinya juga bisa berubah lagi sesuai dengan aspirasi masyarakat? Kami akan membahasnya setelah jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Bersama Menteri Kehakiman dan HAM periode 1998-1999 Muladi mengaku setuju saja apabila pengesahan RKUHP ditunda. Namun ia berharap pembahasan RKUHP jangan sampai dibatalkan. Alasannya RKUHP saat ini merupakan undang-undang warisan zaman kolonial Belanda sejak 1 abad lalu. Sebenarnya rancangan KUHP ini merupakan rekodifikasi total. Bukan amandemen, bukan revisi, tapi rekodifikasi total untuk membongkar pengaruh kolonial Belanda selama 100 tahun. Jadi saya berpikir, pokoknya jangan sampai gagal. Ditunda boleh, tapi kalau gagal berarti kita itu cinta pada penjajahan. Jadi masuknya KUHP Belanda ini ke Indonesia tahun 18 itu melalui pendidikan hukum para Mister in the Recht dan sebagainya. Kemudian melalui doktrin, ajaran-ajaran Belanda, jurisprudensi, dan juga melalui asas konkordansi. Saya sendiri sudah bosan mengajar hukum pidana warisan kolonial terus terang. Dan para penegak hukum saya kira harus sadar juga bahwa yang dia tegakkan itu adalah hukum warisan kolonial dengan filosofi yang sangat berbeda dengan filosofi yang berdasarkan ideologi kita. Jadi ini suatu hal yang betul-betul sangat mengecewakan, tapi saya tidak kecewa. Ini hanya ditunda, nanti kita perlu klarifikasi pada Anda bahwa banyak hal yang bisa diperbincangkan bersama. Pemirsa, kami juga ingin mendengarkan pengalaman pembahasan RKUHP dari Profesor Yusril Iza Mahendra selaku Menteri Kehakiman dan HAM periode 1999-2001 dan periode 2001-2004. Selamat malam, Prof. Yusril. Ya, selamat malam. Prof. Yusril, RKUHP hari ini tidak jadi disahkan oleh DPR periode 2014-2019. Artinya sudah 7 presiden, 19 Menkumham, dan belum ada DPR era reformasi yang mampu meloloskan RKUHP ini menjadi undang-undang. Apa tanggapan Anda? Ya, saya berpendapat sebenarnya tidak akan ada satu perumusan hukum yang sempurna. Tapi kalau memang ini sudah merupakan sebuah keputusan politik bahwa harus ditunda, ya tidak apa-apa. Tapi ya ini harus dibahas segera oleh pemerintahan yang akan datang. Ya, kebetulan Presiden bersama Pak Jokowi juga. Jadi nanti Presiden Jokowi dan DPR yang baru dilantik nanti itu harus menyelesaikan beberapa pasal yang dianggap krusial sekarang ini, yang kalau menurut pendapat saya sih memang tidak ada rumusan norma hukum yang sempurna. Jadi kalau kita bicara kacau, ya KUHP warisan Belanda itu jauh lebih kacau daripada KUHP yang dipersiapkan oleh kita sekarang ini. Tapi kita tidak pernah mempersoalkan itu. Dan betul apa yang dikatakan oleh Pak Muladi bahwa filosofi dari KUHP Belanda
Belanda itu jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan kita sekarang mencoba untuk membuat KUHP yang lebih sejalan dengan falsafah kita sendiri, tapi memang di sana sini ada kekurangan-kekurangan. Jadi biarkanlah itu disempurnakan lagi, tapi harus segera diselesaikan. Dan saya dengan Pak Muladi bahwa KUHP lama itu warisan Belanda itu harus diganti dengan yang baru. Kalau yang baru itu masih ada kelemahan, ya tidak apa-apa. Nanti kan akan kita lihat bagaimana tafsirannya, bagaimana hakim menerapkan norma-norma itu, dan terbuka juga peluang untuk melakukan amandemen terhadap KUHP baru itu nanti, dan mereka yang tidak puas juga dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kepada Mahkamah Konstitusi. Oke, Prof. Yusril, dari pengalaman Anda, tadi Anda katakan bahwa sebetulnya KUHP warisan zaman Belanda itu kacau. Tetapi kenapa untuk membuat sebuah RKUHP yang baru itu begitu sulit prosesnya? Sebenarnya tidak sulit, ya, karena yang terlalu banyak berkomentar orang-orang yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum. Ya, jadi misalnya yang jadi bahan perdebatan itu misalnya tentang binatang ternak, ya. Ya, kemudian kan jadi perdebatan seperti saya amati di media itu dibahas oleh orang-orang yang sebenarnya tidak punya latar belakang pemahaman yang benar terhadap hukum. Dipersoalkan orang itu kalau ayam terus masuk tetangga, terus makanin tanaman-tanaman, bibit di situ, lalu tanya harga ayam berapa. Nah, ini bukan persoalan harga ayam, tapi yang punya ayam itu lalai menjaga hewan piaraannya, dan dia makan katakanlah bibit tanaman kebun milik orang lain, sehingga menimbulkan satu kerugian. Kalau tanya begitu, orang dibunuh pakai pisau, terus orangnya dihukum mati. Loh, harga pisaunya berapa? Nggak ada urusannya harga pisau dengan matinya orang. Ya, nggak ada urusannya juga ayam itu harganya berapa. Jadi ini sebenarnya sudah dirumuskan dalam KUHP baru, tapi kalau saran saya memang tetap ada terbuka kemungkinan bahwa terhadap hal-hal semacam ini itu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah, dan kalau tercapai kesepakatan diakhiri dan tidak perlu kemudian diterapkan pasal-pasal KUHP itu. Saya kira Pak Muladi sebagai sesepuh kita, ya, yang sudah lama sekali menyusun KUHP ini, ya, sebagian besar malah sudah meninggal. Para perumusnya itu tahu betul bahwa hukum pidana itu kan ultimum remedium. Jadi kalau masih ada cara-cara lain menyelesaikan suatu masalah, ya selesaikanlah. Dan kalau tidak bisa diselesaikan, nah ini ketentuan-ketentuan pidananya. Jadi kalau misalnya masih pakai KUHP Belanda aja sekarang ini, misalnya saya kehilangan sepeda, ya cari-cari ternyata sepeda itu dicuri sama anak tetangga. Nah, lantas apakah anak itu terus dituntut ke pengadilan? Ya, tetap harus dibuka ruang ya untuk bermusyawarah, diselesaikan persoalan ini dengan kalau tidak bisa selesai mengundang tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, diselesaikan secara baik. Nah, kalau bisa selesai tidak perlu diterapkan ketentuan-ketentuan di dalam KUHP. Nah, yang hal-hal seperti ini kan kadang-kadang masyarakat tidak paham. Nah, lalu terus mengkritik, dan kritiknya itu kadang-kadang sudah tidak proporsional. Seperti itu. Oke, kalau begitu menurut Anda, Prof. Yusril, ini ke depannya harus seperti apa ketika ini ditunda? Apakah di DPR periode berikutnya substansinya harus dibongkar lagi, mendapatkan masukan lebih banyak lagi dari masyarakat? Atau seperti apa proses yang seharusnya terjadi supaya RKUHP ini benar-benar menjadi undang-undang? Yang perlu diselesaikan itu kan yang belum selesai dibahas oleh DPR dan Presiden sekarang. Yang sudah selesai, ya sudah selesai. Katakanlah bisa pasal-pasal terkait dengan perzinahan, pasal-pasal terkait dengan binatang ternak tadi, pasal-pasal tentang penghinaan presiden, itu aja yang nanti dibahas oleh pemerintah baru dan kemudian DPR baru, dan itu diselesaikan. Mudah-mudahan kurang dari setahun sudah bisa selesai dan kemudian ya dilaksanakan. Oke. Jadi jangan dibongkar semuanya dari awal lagi. Oke, terima kasih Profesor Yusril Iza Mahendra telah berbagi pandangannya bersama kami di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, kami akan lanjutkan lagi perbincangan ini bersama dengan dua narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Talk.
Anda kembali lagi di Prime Talk, pemirsa. Saya kembali tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ketua Panja RUU Permasyarakatan, Mbak Erma Suryani. Mbak Erma, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah dengan penundaan pengesahan RKUHP dan juga RUU Permasyarakatan ini berarti sudah tidak ada ruang lagi bahwa RUU tersebut akan diputuskan dalam 3 sidang paripurna terakhir selama 1 minggu ini? Masih ada ruang, Mbak. DPR RI ini periode 2014 sampai 2019 berakhir pada tanggal 30 September 2019. Ada ruang ketika misalnya kalau DPR bersama dengan pemerintah sepakat untuk duduk bersama lagi untuk membahas pasal-pasal yang konon kabarnya itu kontroversial. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa pasal-pasal yang konon kabarnya kontroversial itu adalah pasal-pasal yang diambil secuil, dicuplik, dibumbu-bumbui, kemudian disebarkan lewat meme dan seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Saya memberikan informasi saja, saya sudah menyebarkan draft penuh undang-undang KUHP ini, RUU KUHP ini ke beberapa teman-teman yang selama ini melakukan kritik karena mereka tidak dapat draft terakhirnya. Kita kasih sudah draft terakhirnya dan saya menyarankan mereka membacanya saja. Tapi memang dengan segala hormat, arus informasi yang terbuka sekarang ini menyebabkan semua orang bisa mendistribusikan informasi dan informasi yang salah itu pun dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ada distorsi yang sangat banyak terkait RUU KUHP ini dan kami dari DPR perlu meluruskan ini. Distorsi pertama misalnya, DPR RI tergesa-gesa, mau cepat sendiri. Siapa yang tergesa-gesa? Dari 2015 kok kita membahasnya. DPR RI tidak paham hukum. Lah, yang ikut dalam panja ini bukan hanya DPR RI, ada Profesor Muladi yang kita tahu sendiri kapasitasnya, Profesor Tuti, ada Profesor Eni yang dulu ketua panja pemerintah. Semua kita sudah lakukan. Sekali lagi, saya atas nama saya pribadi, saya beranggapan bahwa masih dimungkinkan sampai 30 September ini. Tapi kalau ada kemauan dari pemerintah, kami kan nggak bisa jalan sendiri kalau pemerintah nggak mau. Saya tanyakan ke Bang Ali sekarang dari pemerintah. Jadi bagaimana Bang Ali kalau Mbak Erma bilang masih ada ruang untuk mengesahkan RUU ini di sisa jabatan periode DPR periode ini. Bagaimana dengan pemerintah? Apakah masih membuka ruang itu? Ya, kemarin dalam pertemuan itu memang Presiden meminta kepada DPR untuk menunda, kemudian ada ruang di mana untuk bisa DPR dan pemerintah bersama-sama menyisir. Termasuk mungkin juga memang menyampaikan publikasi secara terbuka kepada masyarakat umum itu sangat-sangat penting. Mbak Silvi, saya ingat benar pada November 2004 sampai dengan Juli 2009 kami membahas rancangan undang-undang keamanan negara. Undang-undang yang very very important. Tapi di penghujung pembahasan itu dibatalkan. Saya ingat juga pada tanggal dibatalkan. Iya, ditunda untuk DPR berikutnya. Oke. 2009, sama berarti kejadiannya sama kejadian seperti ini. 2006 Oktober sampai dengan 2009 bulan Juli kita punya rancangan undang-undang tentang hutan berkelanjutan sustainable pada waktu itu. Memang rasa kecewa, memang rasa kurang asyik antara DPR dan pemerintah, tetapi tidak bisa yang merasakan dan kemudian melaksanakan undang-undang ini kan pemberlakuannya kepada masyarakat. Kami pada waktu itu memang DPR tidak mempublikasi. Ada satu kekurangan yang memang selama ini sejak periode saya dan sampai sekarang ini, saya kira memang akses publik untuk mendapatkan informasi seperti tadi. Benar kata Ibu Ketua, itu menjadi penting agar masyarakat bisa mendapatkan secara utuh informasinya sehingga tidak terjadi distorsi. Kalau perlu mungkin dia punya draft-draft, daftar isian masalahnya dan lain-lain sebagainya. Bisa diakses secara terbuka oleh publik. Karena itu Presiden minta supaya kita menyisir. Tetapi saran yang sangat arif tadi dari Profesor Yusril, kami juga dalam waktu 2004-2009 itu ada beberapa rancangan undang-undang yang kita bahas juga. Tapi kita tidak bahas lagi yang sudah dibahas. Kalau ada undang-undang yang menjadi terkontroversi dipandang oleh masyarakat, sebutlah mungkin pasal-pasal seperti pasal 18 ayat 1 ayat 2, 419 dan seterusnya. Mungkin itu. Karena hari ini kan situasi itu kan terjadi.
bisa saja karena memang kita Baik. tidak memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat, kemudian mendapatkan penolakan, atau mungkin memang masyarakat, mahasiswa tidak mendapatkan penjelasan yang baik sehingga ada terjadi kontroversial. Jadi intinya Bang Ali, keinginan dari pemerintah seperti apa? Ditunda untuk periode ini kemudian diteruskan di periode berikutnya, atau masih ada ruang juga di 1 minggu terakhir ini? Ya, untuk kalau kita dengar usulan atas Presiden meminta penundaan itu, kemudian tadi ditanggapi oleh Ketua DPR, ya kita berharap agar situasi agak teduh, reda, kemudian karena ini undang-undang KUHP ini kan adalah untuk kepentingan kita, ya kita tidak lagi melaksanakan kelanjutan daripada KUHP peninggalan kolonial. Mudah-mudahan dengan situasi yang lebih tenang, lebih teduh, kemudian kita bisa menyampaikan juga kepada publik tanah air dengan baik sehingga intinya tidak di periode ini. Nanti kita lihat bagaimana kesepakatan pemerintah dengan DPR. Oke, masih dilihat ya bagaimana kesepakatannya. Nanti kita akan bahas lagi. Jadi kelanjutannya seperti apa ketika ini nantinya ditunda, kemudian akan dilakukan pengkajian lagi, meminta masukan lagi. Apakah ini artinya secara substansinya nanti akan dibongkar pasang dari awal atau seperti apa? Kami akan kembali melanjutkan perbincangan kami sesaat lagi. Mbak Erma, jika nantinya pengesahan RKUHP dan juga RUU Pemasyarakatan ini betul-betul ditunda hingga periode ini dan dilanjutkan di periode berikutnya, apakah itu berarti pembahasan untuk pasal-pasal atau untuk RKUHP secara keseluruhan ini akan mengulang lagi dari awal, atau hanya pasal-pasal yang kontroversial itu yang akan berubah substansinya? Ya, tergantung kesepakatan Mbak. Tadi di paripurna kita sudah menyepakati perubahan dari undang-undang tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau sebelumnya apabila periode berakhir undang-undang belum diselesaikan, maka akan dimulai dari awal. Tetapi dengan udah diketok palu tadi di paripurna, maka undang-undang manapun yang sudah pembahasannya sampai di sudah tahap akan menentukan putusan, maka dia bisa, kalau misalnya waktu periodenya DPR belum sudah selesai tapi undang-undangnya belum selesai, dia bisa di carry over oleh periode berikutnya. Saya atas nama DPR 2014-2019 tentu saja sangat berharap undang-undang ini bisa diketok palu di periode kami. Tetapi kalaupun misalnya undang-undang ini akan diketok palu di periode yang akan datang, sebagai orang hukum, sebagai mahasiswa hukum sejak awal, kita sangat senang kalau misalnya ini bisa diselesaikan, nggak usah lama-lama. Kalau tadi Prof. Yusril bilang ya 1 tahun, saya kira untuk pasal-pasal yang tidak, menurut saya tinggal sosialisasi aja lah Bang Ali ini sama teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM, sosialisasi dan seterusnya. Saya kira 6 bulan selesai lah barang ini, kan bukan sesuatu yang berat juga. Ini semuanya logik alasannya dan seterusnya. Bisa dibaca dengan jernih mulai dari RUU-nya sampai pada penjelasannya. Nggak ada yang nggak ada niat kita untuk menyengsarakan rakyat, nggak ada. Kita buat RUU KUHP ini untuk NKRI tercinta. Nggak ada agenda lain. Presiden boleh berganti, DPR boleh berganti, tapi rakyat tetap harus menjadi nomor 1 yang kita layani dalam konteks hukum Indonesia, Mbak. Jadi nanti akan ada carry over. Ya, saya tentu berharap DPR yang baru bisa melanjutkan ini. Kita nantikan bagaimana nanti Nggak dari awal lagi ya, Mbak, ya. RKUHP, RUU Pemasyarakatan, Minerba, Pertanahan, dan RUU lainnya. Terima kasih Mbak Erma Suryani telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini, dan juga Bang Ali Mohtar Ngabalin, terima kasih telah bergabung.